Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Warsan Asnur dari Program Studi Bahasa Indonesia Angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran berbasis audio. Jadi langsung saja saya akan membacakan materi model pembelajaran metode langsung. Untuk lebih jelasnya, selamat mendengar rekaman berikut ini. Metode langsung ini muncul akibat ketidakpuasan terhadap hasil pengajaran bahasa dengan metode gramatika terjemah, dikaitkan dengan tuntutan kebutuhan nyata di masyarakat. Menjelang pertengahan abad ke-19, hubungan antara negara di Eropa mulai terbuka sehingga menyebabkan adanya kebutuhan untuk bisa saling berkomunikasi aktif di antara mereka. Untuk itu mereka membutuhkan cara baru belajar bahasa kedua. Karena metode yang ada dirasa tidak praktis dan tidak efektif, maka pendekatan-pendekatan baru mulai dicetuskan oleh para ahli bahasa di Jerman, Inggris, Prancis, dan lain-lainnya membuka jalan bagi lahirnya metode baru yang disebut metode langsung. Di antara para ahli itu adalah Francois Gouin, seorang guru bahasa Latin di Prancis yang mengembangkan metode berdasarkan pengamatannya pada penggunaan bahasa ibu oleh anak-anak. Metode ini memperoleh popularitas pada awal abad ke-20 di Eropa dan Amerika. Pada waktu yang sama, metode ini juga digunakan untuk pengajaran bahasa Arab, baik di negeri Arab maupun di negeri-negeri Islam di Asia termasuk Indonesia. Metode ini dikembangkan atas dasar asumsi bahwa proses belajar bahasa kedua atau bahasa asing sama dengan belajar bahasa ibu, yaitu dengan penggunaan bahasa secara langsung dan intensif dalam komunikasi, dan dengan menyimak dan berbicara, sedangkan mengarang dan membaca dikembangkan kemudian. Oleh karena itu, pelajar harus dibiasakan berpikir dengan bahasa target, dan penggunaan bahasa ibu pelajar dihindari sama sekali. Pengertian metode langsung sendiri itu ialah metode yang memprioritaskan pada keterampilan berbicara. Metode ini muncul karena ketidakpuasan terhadap hasil pengajaran bahasa dari metode sebelumnya. Metode gramatika terjemah yang dipandang memperlakukan bahasa sebagai sesuatu yang mati. Seru-seruan yang menuntut adanya perubahan-perubahan mendasar dalam cara pembelajaran bahasa itu mendapatkan momentumnya pada awal abad ke-20 di Eropa dan Amerika, serta digunakan baik di negara Arab maupun di negara-negara Islam di Asia termasuk Indonesia pada waktu yang bersamaan. Adapun segi kekuatan dan kelemahan metode langsung, yaitu dari segi kekuatan, yang pertama pelajar terampil menyimak dan berbicara, yang kedua pelajar mampu menguasai pelafalan dengan baik seperti atau mendekati penutur asli, yang ketiga pelajar mengetahui banyak kosakata dan pemakaiannya dalam kalimat, yang keempat, pelajar memiliki keberanian dan spontanitas dalam berkomunikasi karena dilatih berpikir dan bahasa target sehingga tidak terhambat oleh proses penerjemahan. Kelima, pelajar menguasai tata bahasa secara fungsional, tidak secara teoritis, artinya berfungsi untuk mengontrol kebenaran ujaran dan sebagainya. Artinya pelajar lemah dalam kemampuan membaca pemahaman karena materi dan latihan ditekankan pada bahasa lisan. Dari segi kelemahan yang pertama, pelajar lemah dalam kemampuan membaca pemahaman karena materi dan latihannya ditekankan pada bahasa lisan. Yang kedua, memerlukan guru yang ideal dari segi keterampilan berbahasa dan kelincahan dalam penyajian pelajaran. Yang ketiga, tidak bisa dilaksanakan dalam kelas besar. Yang keempat, tidak diperbolehkannya pemakaian bahasa ibu pelajar bisa berakibat terbuangnya waktu untuk menjelaskan makna satu kata abstrak dan terjadinya kesalahan persepsi atau penafsiran pada siswa. Yang kelima, model latihan menirukan dan melafalkan kalimat-kalimat yang kadangkala tidak bermakna atau tidak realistis karena tidak kontekstual bisa membosankan bagi orang dewasa. Yang keenam, metode ini juga dikritik oleh para ahli dari segi kelemahan dasar teoritisnya yang menyamakan pemulihan bahasa pertama dengan bahasa kedua atau asing. Baik, itulah materi yang saya dapat sampaikan melalui media audio. Semoga dapat bermanfaat bagi pendengar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.